siang guys, aku lagi ada di Kolut, Kolaka Utara. Aku lagi ada di kantor PDAM di Kolaka Utara. Aku sangat antusias sekali datang ke kantor sini. Kenapa? Karena ada di beberapa majalah yang aku baca, ternyata salah satu PDAM yang terbaik di Sulawesi Tenggara, yang paling terbaik itu adalah Kolaka Utara. Nah, makanya hari ini aku datang ke sini ke kantornya. Aku mau langsung bertemu sama pemimpinnya atau dirutnya untuk mewawancarai langsung kepada beliau bagaimana trik suksesnya beliau memimpin PDAM Kolaka Utara. Oke, sebelum kita wawancarai, jangan lupa ya guys, like and subscribe channel YouTube aku Bunda Penianti. Oke, yuk kita terus ya, kita masuk ke dalam kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, nah hari ini deg-degan aku guys, untuk pertama kalinya bisa bertemu sama dirut PDAM Kolaka Utara. Nah, kayaknya lebih nyaman buka kacamata guys. Oke. Nah, bisa dulu? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, hari ini senang sekali bisa bertemu langsung sama dirut PDAM. Nah, mungkin aku bisa memperkenalkan diri. Beliau adalah dirut PDAM Jumadi Esos, betul nggak Pak? Ya, benar. Beliau adalah salah satu dirut PDAM yang berhasil membuat dirut PDAM ini sukses dan menjadi salah satu yang terbaik se-Sulawesi Tenggara loh guys. Nah, hari ini aku mau wawancara beliau bagaimana trik suksesnya beliau memimpin dirut PDAM Kolaka Utara. Bisa ya Pak Ustadz ya? Biar saya punya sedikit motivasi dan trik-triknya dalam memimpin kantor dirut PDAM Kolaka Utara. Ini mungkin di channel YouTube aku ini Pak Ustadz kan banyak sekali yang bertanya nih, apalagi saya lihat di majalah, di koran bahwa ternyata di PDAM ini yang terbaik ya di Sulawesi Tenggara. Nah, mungkin sebelum masuk itu saya mau bertanya mungkin sama Pak Ustadz nih, awal masuknya atau bergabungnya mungkin Bapak memimpin dirut PDAM ini sejak kapan? Sejak tahun 2010. Ya, jadi kronologisnya di awal setelah saya selesai di DPR, saya kemudian fokus di Keling. Saya tidak lagi berpikir bahwa mau masuk di pemerintahan lagi. Saya fokus di Keling, bisnis yang menurut saya bisnis yang sangat luar biasa. Saya tekuni. Tapi pada waktu itu Pak Bupati telepon saya pada saat saya menuju Kendari untuk menjalankan Keling, hadir di pertemuan Keling pada waktu itu. Pak Bupati telepon saya, ini mau kemana ini, kata beliau. Kalau bahasa beliau waktu itu panggilannya bos, mau kemana nih bos? Oh iya. Ya, itu istilahnya Pak Bupati, Pak Rusdamu. Saya bilang mau ke Kendari Pak Bupati. Untuk apa di Kendari? Saya bilang ya cari-cari rezeki. Beliau katakan kenapa jauh-jauh cari rezeki di Kendari? Kita kan ada di sini. Saya bilang ya begitulah, seharusnya Pak Bupati karena memang ini bisnis cari orang. Saya katakan begitu, itu ada kebetulan ada pertemuannya. Beliau bilang kapan Bali? Saya bilang insya Allah paling tinggi 3 hari saya akan kembali. Setelah kembalinya saya disampaikan sama Pol PP bahwa saya diundang Pak Bupati. Beliau mau cerita-cerita dengan saya. Ternyata maksud beliau waktu itu menawarkan ke saya untuk PDAM. Nah, waktu itu saya tentu tidak serta-merta saya menerima. Karena saya menganggap bahwa PDAM itu hal baru bagi saya. Tapi beliau justru malah mengatakan PDAM ini adalah perusahaan daerah, sedangkan Keling itu perusahaan internasional. Pastilah kalau bisa di situ, apalagi di PDAM. Saya bilang kali saya waktu Bupati, jadi dari perjalanan dari waktu ke waktu itu tanpa terasa, kemudian terlewatkan sampai 6 bulan kemudian baru saya katakan Bismillah, saya siap melaksanakan tugas di PDAM. Oke Pak, tadi setelah saya mendengar, mungkin sekarang kan dari tahun 2010 ya, sekarang 2020 ya. Berarti sudah menjabatnya sudah 10 tahun ya. Wow, 10 tahun guys, ternyata beliau sudah sebagai dirut PDAM 10 tahun. Mungkin apa namanya keluh kesahnya memimpin dirut selama 10 tahun ya Pak Ustadz? Ya tentu saja ada. Di mana-mana itu romantikanya hidup
ada senyum dan ada tangis. Tapi saya lebih banyak tersenyum lah. Dalam kondisi apapun saya berusaha bahwa sebelum situasi itu lebih memungkinkan kita tersenyum, saya lebih dulu senyum. Oh gitu ya? Ya, karena diajarkan, termasuk yang diajarkan di klinik bahwa kita selalu harus positif. Apapun masalah yang kita hadapi dengan senyum. Saya kira begitu. Seperti itu. Oke Pak Ustadz, selama 10 tahun ini menjabat sebagai dirut, apa aja yang sudah didapatkan penghargaan-penghargaan? Saya kira bukan cuma itu. Jadi saya PDAM ini setelah saya masuk, saya kemudian pertama-tama itu pindah dari kolong rumah ke kantor. Artinya yang representatif yang memang layak untuk digunakan kantor sebagai sarana pelayanan. Itu. Terus kemudian saya terus berjuang bagaimana caranya supaya dapat kantor sendiri. Jadi kita 3 kali pindah tempat sampai kemudian saat ini kita sudah pindah di kantor yang baru ini yang sudah permanen, representatif, dan ya saya kira patut saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, baik dari bupati pertama sampai bupati kedua, karena bupati pertama memberikan kami lokasi di sini, terus kemudian pembangunan ini oleh bupati yang kedua. Jadi, terus kemudian kami juga memberi nama PDAM itu, menawarkan nama kepada bupati pertama, apakah namanya Pak Amparma atau Suwawidu, tapi beliau mengatakan sudah ada yang punya nama itu, maka kasihlah nama tanpa nama. Jadi waktu itu saya sempat kaget, kok tanpa nama Pak Bupati. Jawaban beliau ya itulah namanya. Jadi ya PDAM Kolaka Utara namanya tanpa nama. Nah saya pikir kalaupun tanpa nama itu lalu kemudian terdiri dari 2 kata, terus kemudian tulisannya N di situ, huruf N, pasti konotasinya tetap itu bermakna bahwa tidak punya nama. Apapun alasannya. Maka pada saat itu saya rumuskan ini 1 kata, kayak namanya nama itu kan 1 kata, lalu kemudian N menjadi M, tanpa nama, bukan tanpa nama. Oh berarti tanpa. Ya. Lalu kemudian saya buatkan akronim tekad membangun perusahaan air minum yang amanah. Lalu pada saat itu juga saya ciptakan lagu Mas PDAM yang sampai saat ini terus digunakan, bahkan sudah mendapat pengesahan dari daerah. Yang biasanya nada dering gitu ya? Ya, yang sudah menjadi nada dering seluruh karyawan PDAM Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian sempat saya ciptakan logo ini PDAM ini juga buat dari renungan saya ini. Ya, terus kemudian ya saya berjuang bagaimana meningkatkan kapasitas usaha di PDAM ini. Tentu masih satu jenis, yaitu pembuatan penjualan rekening. Sebenarnya kami punya, bahkan sudah beredar di YouTube itu, kami punya juga rencana besar ke depan. Semoga saja ini ada memungkinkan ke depan ini bisa diwujudkan, yaitu membuat air kemasan. Wow. Ya, sudah kami lakukan kunjungan di 2 daerah utara dengan Pulau Progo, Yogyakarta. Oh, luar biasa. Oke Pak Ustadz, tadi saya terasa mendengar, kayaknya asik sekali, semakin asik. Saya juga dengar ini Pak Ustadz, di sisi lain ini Pak Ustadz kayaknya suka musik juga ya Pak Ustadz. Nah ternyata beliau ini juga suka musik, dan musiknya itu jenisnya lebih ke dangdut, betul Pak Ustadz ya? Ya. Dan beliau juga ini aku bukan mendengar ya, sering mendapat masukan dari teman-teman itu bahwa beliau sering mencipta lagu dangdut. Betul ya Pak Ustadz? Ada lagu dangdut yang saya ciptakan, memang hanya belum direkam. Sudah direkam sebetulnya, tapi itu baru masih dan penyanyinya masih sekitar masih belum sebenarnya. Hanya kita mencoba apakah sudah pas dengan aransemennya yang seperti itu. Karena sudah 2 aransemen kemarin kita coba, yang memang ya sebagai orang yang bukan profesional ya tentu kita masih mencari yang mana kira-kira lebih nyaman. Karena sampai saat ini liriknya dipertahankan, tetapi aransemennya kemudian kemungkinan kita masih mencari aransemen yang lebih tepat untuk itu. Oke ya. Makanya karena beliau ini hobi mencipta lagu sampai ada dari lagu bentuk PDAM ya. Mas PDAM, bahkan lagu Senam PDAM juga saya sudah ciptakan. Wow. Dan bahkan itu sementara kita ada kelas koreografinya. Kayaknya harus Pak membuat jadi begini. Dan berikutnya lagi Pak Ustadz, kan
di sisi lain juga ini Pak Ustadz juga mungkin selain sebagai dirut, beliau juga adalah menjalankan bisnis network marketing ya Pak Ustadz Ya, ya seperti yang saya kemukakan di awal. Ya. Jadi beliau adalah juga jalankan bisnis model market carry. Nah, beliau juga sudah berperingkat Crown Ambassador di Kelly. Nah, bagaimana cara membagi waktunya antara dirut dan Kelly ini? Bagaimana cara membagi waktu dalam menjalankan? Ya. Bisa berhasil seperti itu. Jadi ibarat pepatah mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Wah. Jadi untuk membagi waktu itu saya kira tidak susah sebetulnya. Apalagi Kelly ini juga cerdas, selalu melihat waktu-waktu di waktu libur kan. Oh iya. Jadi waktunya sangat mudah diatur dan yang paling menarik setelah saya jalankan ke Bapak, ya saya menjalankan Kelly dan saya juga melakukan fungsi tugas di PDAM ini sebagai direktur. Yang saya rasakan itu bahwa Kelly mendukung PDAM dan PDAM mendukung Kelly. Itu yang saya rasakan. Kayaknya itu intinya ya. Ya, itu intinya. Artinya apa? Pada saat itu gaji saya ditetapkan 3 juta. Saya tentu kalau 3 juta itu kita tahulah dengan tanggungan yang begitu banyak, dengan beban yang begitu banyak, tentu saja kalau uang 3 juta itu. Maaf saya potong. 3 juta itu gaji dari PDAM dan itu tanpa tunjangan pada saat di awal karena kondisi PDAM terpuruk pada waktu itu. Maka saya terima itu dan saya justru di mana-mana saya gunakan pada saat ada kegiatan saya pergi presentasi untuk Kelly, saya gunakan untuk bersilaturahmi di PDAM di mana saya berikan presentasi. Di saat itulah saya mencoba melihat PDAM yang mana yang sudah maju dan bagaimana apa kiat-kiat direktur di sana, dan itu juga yang saya terapkan di sini. Alhamdulillah seperti itu sehingga Kelly tetap berjalan dan PDAM juga berjalan. Nah, mungkin bagi Anda yang di luar sana, mungkin direktur lain perusahaan lain, mungkin Anda bisa mencontoh kepada beliau karena beliau sebagai dirut juga bisa menjalankan juga bisnis lain. Jadi mungkin tidak ada larangan ya Pak? Harapan saya begitu. Artinya saya katakan tadi, saya justru malah ingin bahwa saudara-saudara kita yang namanya anggota dewan, kan saya pernah juga ada anggota dewan, yang namanya PNS, yang namanya karyawan, apapun posisinya kita janganlah dengan jabatan itu lalu kemudian menunjukkan kita dan gengsi. Karena setahu saya gengsi tidak menyebabkan kita sukses. Tapi insya Allah kalau kita sukses pastilah bergengsi. Kan? Itu motivasi yang bagus kan. Jadi kalau kita sukses pasti insya Allah pasti bergengsi. Oke, yang terakhir ini Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir ini kayaknya trik dan sukses. Trik dan sukses dulu menjalankan. Saya kira begini, kalau untuk sukses itu sendiri itu sebetulnya ya entah kita ini sukses atau tidak, tapi target yang jelasnya kita terus berjuang. Yang pasti bagaimana cara kita mencapai tujuan itu memang ilmu harus lebih kedepankan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-umma fa'alaihi bil ilmi. Maka saya selalu menekankan kepada karyawan bahwa apapun yang kita lakukan harus kita, apapun tugas fungsi kita ngerti paham. Kita punya beban tugas itu, dan tak kalah pentingnya saya tidak hanya melihat tupoksi itu, tetapi yang terpenting di situ adalah merasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu sendiri sebenarnya dorongan dari dalam bahwa kita ini menyelesaikan apa yang mesti kita selesaikan. Berarti intinya dalam menjalankan dua usaha di sebagai dirut dan sebagai Kelly, artinya memang dari hati ya Pak? Ya, dari hati. Saya kira kita ini sebetulnya tidak ingin bercerita hanya berteori belaka, karena ternyata teori tidak menghasilkan apa-apa. Sehebat apapun orang berteori tanpa action, itu tidak akan tanpa praktek, tidak akan ada hasilnya. Nah, itu luar biasa motivasi. Jadi walaupun kita berteori banyak, tanpa praktek atau action, tidak ada hasil yang positif ya. Oke, dan alhamdulillah luar biasa sekali motivasi buat kita semua. Jadi apapun usaha kita, kalau cuma teori itu nggak ada hasilnya. Jadi harus ada praktek. Jadi kira-kira bahasa closingnya begini. Bahwa di kalangan sahabat Nabi itu mengatakan anak awal wajibin ma'amartukum bi. Apapun yang saya perintahkan, saya yang pertama melakukannya. Artinya
antara teori dan praktek itu harus sejalan, dan itulah insya Allah akan ada hasil. Karena bahasa kinerja itu sendiri adalah persesuaian antara kemauan dan kemampuan. Ada kemampuan, tidak ada kemampuan juga tidak bisa terwujud. Ada kemampuan, tidak ada kemampuan juga tidak bisa. Maka dua-duanya harus berjalan sendiri, sehingga impian kita, cita-cita kita bisa wujudkan. Kira seperti itu. Terima kasih ya Pak Ustadz atas waktunya. Luar biasa hari ini wawancara kita. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk bisa bertanya lagi apa yang akan mungkin kita akan tanya berikutnya. Oke, terima kasih buat anda semua. Nah, buat anda guys yang mau pingin tanya, mungkin bisa komentar di channel YouTube aku. Apa yang akan anda tanyakan nanti.